Halo nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir pertualangan di Arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai dan aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar bisa tetap terus eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tetapi sebelumnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada forum Reddit yang telah merilis spoiler chapter 1054 ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada spoiler chapter 1054 kali ini memiliki color speed 4 kaisar lautan, yang dimana mereka adalah Luffy, Shanks, Stitch, dan Buggy. Pada chapter 1054 ini seolah akan memberi suatu kesan yang mengejutkan di mana ini telah lama kita nantikan. Cerita dimulai di markas besar Angkatan Laut, di mana di sana sedang mengadakan suatu rapat besar mengenai apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan Akainu yang telah memimpin rapat, dia pun saat itu tengah melakukan suatu pembicaraan dengan Vice Admiral yang bernama Kuroma. Dan dalam pembicaraannya tersebut, Akainu menugaskan Vice Admiral Kuroma untuk mencari tahu tentang siapa saja yang telah terlibat dalam peristiwa referee sebelumnya. Yang dimana insiden itu telah menewaskan seorang pemimpin kerajaan Alabasta yang bernama Nefertari Cobra. Cobra pada saat itu dibunuh oleh antek pemerintah dunia dengan suatu alasan yang masih belum diketahui hingga saat ini. Akan tetapi kemungkinan dia dibunuh dikarenakan pertentangannya terhadap keberadaan kaum Tenryubito, di mana Cobra saat itu tidak mau mengakui akan keberadaan mereka sebagai leluhurnya, sehingga pertentangan Cobra saat itu menyebabkan dia harus dibunuh pada saat referee sedang berlangsung. Lalu dengan tewasnya Nefertari Cobra, hal itu tentunya akan memancing kemarahan bajak laut topi jerami yang dimana mereka tidak akan menerima ayah dari temannya itu dibunuh. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, rupanya pemerintah dunia telah melakukan suatu tindakan trik licik dengan kematian Nefertari Cobra. Mereka pun melakukan tindakan cuci tangan dengan cara memfitnah Sabo sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Sabo yang sebelumnya telah ada pada insiden referee berlangsung, nampaknya dia sedang tidak baik-baik saja oleh fitnah yang telah dilakukan pemerintah dunia. Hal ini tentunya akan membuat persaudaraan di antara Luffy akan menjadi renggang di mana Sabo telah menodai persaudaraannya. Namun sebenarnya informasi ini masih simpang siur dan tidak perlu kita khawatirkan akan kebenarannya. Dikarenakan pada saat berita kematian Sabo pun pernah dipublikasikan oleh pemerintah dunia. Tetapi ternyata itu hanyalah sebuah kebohongan dan Sabo pun masih hidup hingga saat ini. Sabo yang telah terlibat pada insiden referee berlangsung, pada spoiler kali ini kita mendapatkan informasi bahwa dia telah berhasil menyelamatkan temannya yang bernama Kuma. Dan spoiler ini juga menyampaikan bahwa Sabo tidak terlibat pada pertarungan melawan admiral manapun, dikarenakan pada saat itu dia hanya membawa Kuma kabur langsung dari istana Merijos. Akan tetapi akibat insiden ini, Sabo harus menjadi incaran pemerintah dunia dan mendapatkan julukan si Kaisar Api. Lalu cerita berpindah ke tempat negeri Wano berada. Pada spoiler ini telah menyampaikan bahwa Shanks sudah tiba di sana dan mengatakan bahwa saatnya dia untuk mendapatkan One Piece. Kedatangan Shanks di negeri Wano memang sedikit terlambat dikarenakan Big Mom dan Kaido telah berhasil dikalahkan. Akan tetapi, mungkinkah dia ada maksud lain untuk mengatakan tujuannya tersebut? Dengan berhasilnya Luffy menduduki posisi sebagai Yonko, apakah Shanks berniat untuk menjadikannya sebagai rival demi menentukan siapa yang akan menduduki posisi yang paling atas? Kalau memang itu terjadi, situasi tentunya akan menjadi rumit ditambah lagi dengan kehadiran Admiral Ryokugyu yang telah mengancam keberadaan bajak laut topi jerami. Namun jika kehadiran Shanks di negeri Wano akan menjadi sebuah pertemuan yang baik dengan Luffy, hal ini tentunya telah diharapkan oleh kita semua di mana dia nantinya akan bekerja sama untuk mengalahkan Admiral Ryokugyu. Lalu pada akhir chapter, rupanya Admiral Ryokugyu telah tiba di tempat pesta perayaan penduduk di negeri Wano. Setelah kehadirannya tersebut, ternyata Admiral Ryokugyu telah disambut oleh Kinemon dan kawan-kawan dengan cara melakukan pertarungan dengannya. Akan tetapi sayangnya, di sini Kinemon dan kawan-kawan malah gagal dan membuat mereka pun sepertinya dapat dikalahkan dengan mudah oleh sang admiral. Lalu posisi Yamato yang telah datang untuk membantu, dia pun secara langsung menyerang Ryokugyu dengan cara mengincar bagian kepalanya. Pertarungan sengit di antara mereka nampaknya tidak begitu diceritakan secara terperinci akan hasilnya.
Namun pada pertarungannya, Admiral Ryukyugyu telah diketahui bahwa dia memiliki kekuatan buah iblis berjenis Logia, yaitu Mori Morinomi. Kekuatan buah iblisnya kita pun telah mengetahui bahwa dia dapat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan pada area sekitar sesuka hatinya. Kekuatannya ini terbilang cukup unik namun sangat berbahaya. Lawan yang pantas untuk menghadapi Admiral Ryukyugyu sebenarnya adalah Usopp dikarenakan dia memiliki teknik yang sama. Akan tetapi dikarenakan kekuatannya ini yang bersifat Logia, kemungkinan Usopp akan mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Lalu siapakah lawan yang akan pantas untuk menghadapi sosok Admiral Ryukyugyu ini? Yaps, kita nantikan saja pembahasan secara terperinci setelah full manga chapter ini dirilis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Paradox.